wabarakatuh. Asal khair. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjut memadari, kita terlebih dahulu mengirim Al-Fatihah kepada guru-guru kita, terkhusus kepada Abang Kiai Romo Haji Ahmad Habibur Rahman beserta keluarga beliau dan guru-guru beliau, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa afiatin wa bulughil maram. Al-Fatihah. Oke, pertemuan kemarin kita sudah sampai ke i'rab. Masih ingat? Masih. Oke, kita sebelum kita lanjut ke materi, kita review materi dulu. Agar tidak lupa materi yang kemarin. Untuk panduan kita itu memakai metode Mabibah. Yang mana metode tersebut? Namun itu biasanya orang mengatakan itu sulit. Dan apa itu mengarang kitab Haibati ini untuk apa? Supaya ketika pembelajaran Haibati kan sudah sulit. Nah, kapan ketika menerangkan terlalu biasa, kok jadi bulat. Oleh karena itu ada metode ini diselingi dengan lagu dengan metode yang menyenangkan agar sulit itu terobati dengan rasa senang. Kita ke materi murab dan mabni. Dieling, jangan buka gurunya dulu. Pertama, kalimat jika ditinjau dari perubahan akhir kalimatnya itu ada berapa? Ada dua. Pertama ada kalimat yang kedua murab dan mabni. Yang pertama kalimat mabni dulu. Ada murab dan mabni. Yang mabni apa artinya mabni? Tidak bisa berubah akhir kalimat. Yang kedua ada murab. Apa itu murab? Bisa berubah akhir kalimatnya. Berubah akhir kalimatnya. Kalimat yang punya murab itu ada berapa? 8. Nah, murab bisa berubah ada 8. Ayo bareng-bareng. Tujuan. Ini murab dulu baru mabni. Murab ada 8. Pertama ada isim mufrad. Selanjutnya kalimat yang hukumnya mabni ada berapa? 4. Napa mawon? Materi yang alhamdulillah kalian masih ingat. Sekarang kita menuju i'rab. Perlu kalian ketahui bahwasanya kalau mabni dan murab itu adalah pembagian dari kalimat. Ono sing bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Perhatikan lafaz di papan tulis. Ada lafaz madrasatun. Yang kedua ada lafaz mustasfa. Kelihatan tulisannya? Kelihatan. Pada lafaz madrasatun, mana yang disebut sebagai akhir kalimatnya? Ini tamat untuk ini adalah akhir kalimatnya.
kalimat itu berarti huruf yang paling terakhir itu adalah akhir kalimat. Selanjutnya mustasfa, mana yang paling akhir? Ya. Mustasfa. Martoya. Anak mem sinta shin fa terakhir ada. Yang disebut akhir kalimat bukan fa tetapi ya. Kita nanya dulu. Bab mu'rab dan mabni. Agar kalian tidak mudah lupa, kalian sudah harus mengingat-ingat lagunya. Bareng-bareng. Bab mu'rab dan mabni. 1, 2, 3. Kalimat ada dua. Kalimat mu'rab yang kedua mabni. Ketika kalian lupa, kalau merasa lupa, kalian bisa ingat-ingat lagunya. Lagunya mu'rab bisa berubah, mabni tidak. Oh ya, berarti nak mu'rab berarti bisa berubah. Mabni tidak bisa berubah. Rekaman ulangan, kok lali bisa pilih-pilih lagu. Nah, sekarang melihat sekarang kita menuju materi i'rab. Nah, mu'rab itu kalimat yang bisa berubah. Perubahannya itu dinamakan i'rab. Kalimat namanya adalah mu'rab. Nah, perubahan yang membahas perubahannya itu adalah i'rab. Bisa dibuka bukunya pada bab i'rab. Kita bahas gantinya dibuka. Judulnya i'rab. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke materi i'rab. Materi setelah mu'rab dan mabni. Setelah kita mengetahui mu'rab apa saja, kalimat yang mabni apa saja, setelah itu kita harus mengetahui tentang i'rab. Inti dari munau itu adalah i'rab. Mu'rab dan mabni tadi adalah kalimatnya, bunyinya apa. Sedangkan i'rab itu adalah perubahan kalimatnya.
Kemarin kita sudah belajar mengenai i'rab. Masih ingat? Masih. Sampai akhir juga masih ingat? Masih. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rab. Bab i'rab. I'rab adalah secara bahasa adalah perubahan akhir kalimat. Secara mana luasnya? Berubahnya akhir kalimat yang disebabkan karena berbedanya amil yang masuk baik secara lafaz maupun dikira-kira. Kemarin kemarin kita sudah bisa nadanya. Kita buat nada agar apa? Agar kalian bisa tahan ingatannya agar bisa kuat. Maka buat nada. Coba sesuai nada yang kemarin. Apa itu i'rab? Berubahnya kalimat yang disebabkan karena berbedanya amil yang masuk pada kalimat tersebut baik secara lafaz maupun dikira-kirakan. Ya, saya lagi. Yang bareng saya kontak. Apa itu i'rab? Berubahnya akhir kalimat yang disebabkan karena berbedanya amil yang masuk pada kalimat tersebut baik secara lafaz maupun dikira-kirakan. Berubahnya kalimat yang disebabkan karena berbedanya amil yang masuk. Baik secara lafaz atau dikira-kirakan. Ini ada 3 poin pengertian dari i'rab. Pertama, berubahnya kalimat. Yang kedua, sebabnya apa? Karena berbedanya amil yang masuk. Yang ketiga, berubahnya ada yang nanti secara lafaz, ada yang nanti berubah secara dikira-kirakan. Berubahnya akhir kalimat. Tadi kalimat bisa berubah. Kalimat yang bisa berubah tadi murab apa mabni? Murab. Murab apa mabni tadi? Murab. Bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. Oke. Maksudnya seperti ini, perubahan kalimat. Contohnya ada lafaz jaa zaitun. Kelihatan? Yang kedua ada ro'aitu zaidan. Yang ketiga ada marotu. Ini contoh dari i'rab. Ja'a zaitun, ro'aitu Zaidan, Zaidin. Kita fokus pada lafaz zaid saja. Pertama, ja'a zaitun. Ja'a zaitun. Yang kedua, ro'aitu zaidan. Yang ketiga, marartu bi zaidin. Nah, dal adalah akhir kalimat. Lafaz zaitun, huruf yang paling akhir adalah dal. Yang pertama, dalnya harokatnya apa? Yang kedua, yang ketiga, ini yang disebut sebagai akhir kalimat bisa berubah. Yang berubah apa nih? Akhir kalimatnya. Yang aslinya zaitun dumah, kemudian jadi zaidan. Yang terakhir jadi zaidin. Kita langsung. Sekarang pengertian yang kedua yang disebabkan karena berbedanya amil yang masuk. Tadi kalian sudah mengerti bahwasanya yang berubah adalah akhir kalimatnya.
Saya asli itu jadi dan kemudian menjadi din. Sebabnya kenapa? Kali akhir kalimat bisa berubah. Kenapa? Karena berbedanya amil yang masuk. Karena berbedanya amil yang masuk. Amil. Kemarin amil artinya apa? Merubah akhir kalimat setelahnya. Nah, kapan ada amil berarti yang satunya ada makul. Apa itu makul? Yang dirubah. Kita ke lafaz ini. Ja'a Zaidun. Wa'aitu Zaidan wa Zaidin. Zaidun, kenapa bisa dirubah? Karena sebelumnya amilnya adalah ja'a. Ja'a kalimat apa? Fi'il yang dibutuhkan apa? Oleh karena itu Zaidun ini kedudukannya menjadi fa'il. Makanya dia harus dilom. Yang kedua, Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu itu adalah kalimat Ra'aitu fi'il plus fa'il. Fa'ilnya adalah tanpa apa sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, berarti butuh yang namanya maf'ul. Sedangkan maf'ul itu dia dibaca nasab. Makanya di sini tidak din. Kenapa? Karena dia posisinya menjadi maf'ul. Karena yang dibutuhkan ro'a itu adalah maf'ul. Marartu bi. Bi adalah huruf j. Ketika ada huruf j, berarti setelahnya harus dibaca kasroh atau dibaca j. Sing asline dun dan kenapa di sini din? Karena ada amil yang namanya huruf j. Oleh karena itu, kenapa kok iso dun dan din? Karena disebabkan berbedanya amil yang masuk dari secara lafaz atau dikira-kira. Secara lafaz maksudnya gimana kan secara lafaz itu? Makanya secara lafaz itu adalah perubahannya tanpa dun, doma. Kedua dan ketiga din terus bagaimana yang tidak tampak? Gimana contohnya? Jaal Raikul Maratu bil satu di sini sebenarnya Ja'al Fata Ra'aitul Fata Maratu bil Fata. Oke, lihat akhir kalimat di sini ada fata. Akhir kalimatnya hurufnya apa itu? Ya. Di sini seharusnya dia harus harokatnya doma. Kenapa di sini tidak doma? Karena ini dia berubah, tetapi berubahnya setelah dikira-kira. Nah, dikira-kira berarti perubahannya tidak tampak. Ini secara lafaz tampak berubahnya, tetapi secara dikira-kira kan tampak atau tidak? tidak. Contohnya ja'al Ra'aitul Rubil. Bareng-bareng apa itu i'rab? Perubahan kalimat yang disebabkan karena berbedanya amil yang masuk pada kalimat tersebut. Gimana bunyi dalilnya? Gimana contohnya? Ra'aitul Fata
Berubahnya tanpa. Nah, secara dikira-kirakan. Berubahnya secara tidak tampak. Berubah tapi tidak tampak. Sekarang kita ke pembagian i'rab. I'rab tadi berubahnya akhir kalimat. Lah, berubahnya akhir kalimat itu ada 4. Pertama ada i'rab rafa. Lagi sudah kemarin masih ingat baru kemarin. I'rab ada 4. Pertama i'rab rafa. Ada 4 i'rab. Rafa, nasab, jazm. Tadi sudah membahas pengertian. Sekarang pembagian dari alamat i'rab. Pertama ada i'rab, kedua i'rab, ketiga i'rab, keempat i'rab, ada i'rab rafa, nasab, jazm. Jadi nanti kalimat bisa dibaca 4 ini. Kalau nggak dibaca rafa, dibaca nasab, dibaca jar, yang terakhir dibaca jazm. Oke, kita rafa dulu. I'rab rafa mempunyai alamat asli. Apa alamat aslinya? Itu alamat asli, bukan alamat rafa. Alamat aslinya dulu. Nasab, alamat aslinya apa? Jar, jazm, sukun. I'rab yang bisa masuk isim, bisa masuk fi'il, i'rab apa itu? I'rab yang bisa masuk isim juga bisa masuk fi'il, i'rab apa itu? Rafa dan nasab. Sing saya sendiri berarti dewi dengan ngantuk terakhir. Kemudian i'rab yang khusus untuk isim. I'rab i'rab yang khusus untuk fi'il. Coba saya tanya dulu. Mandika. I'rab ada berapa jumlahnya? 4. Apa saja? Rafa, nasab, jazm. Oke, ada i'rab rafa, nasab, jazm. I'rab yang khusus untuk isim, i'rab apa, Mandika? Jar. Yang khusus fi'il? Jazm. Oke. Sekarang kita ke alamat-alamat yang lain. Ini tadi hanya alamat aslinya. Alamat aslinya. Ketika ada alamat asli, mesti harus ada alamat cadangan. Harus ada alamat cadangannya. Pertama, rafa dulu. Rafa mempunyai berapa alamat? 4 alamat. Untuk mempermudah kalian menghafalkan, kita singkat alamatnya. Rafa singkatannya 2. Singkatannya ini. Yang kedua nasab singkatannya adalah Fakyahun. Yang ketiga i'rab jar singkatannya adalah kaifa. Yang terakhir jazm singkatannya suhal pakai dal.
Dua nun fakihahun kaifasu. Maksudnya bagaimana? Kan ada banyak alamat-alamatnya. Ketika kalian menghafal tanpa disingkat nanti bingung. Maka di metode berarti ada singkatannya. Pertama dua nun, maksudnya apa? Doma, wawu, alif, nun. Doma, wawu, alif, nun. Nah, fakihahun berarti apa ya? Nah, kaifah berarti? Kalau suha, hafu ada dua, hafu nun dan hafu hafil il. Kita ke irofa dulu. Kemarin kalian sudah menyetorkan hafal irof. Kenapa betul? Dan sudah selesai PTS dan Anda sudah begitu bagus. Seharusnya sudah tanpa buku sudah bisa jawab. Irofa dulu. Irofa tadi mempunyai 4 alat. Wawu alif, dua. Kita pakai nada. Agar mudah macet yang pikiran ini. Artinya bagaimana? Ketika saya seperti yang kemarin adanya, saya tanya sesuai ada yang kalian kemarin sudah saya beritahu. Irofa mempunyai berapa alamat? Mempunyai 4 alamat. Wawu alif dua nun. Irof nasab mempunyai berapa alamat? Mempunyai 5 alamat. Irof jar mempunyai berapa alamat? Mempunyai 3 alamat. Irof jazm mempunyai berapa alamat? Mempunyai 2 alamat. Disingkat kelompok yang sana dulu. Irofa mempunyai berapa alamat? Mempunyai 4 alamat. Wawu alif nun disingkat 2 nun. Yang sini jangan sampai kalah dengan sebelahnya. Buktikan semua kalian. Irof nasab mempunyai berapa alamat? Mempunyai 5 alamat. Alif nun disingkat fakihahun. Sebelah sini 5. Irof jar mempunyai berapa alamat? Mempunyai 3 alamat. Disingkat kaifah. Nah, paling banyak sendiri. Tunjukkan suara kalian. Irof jazm mempunyai berapa alamat? Mempunyai 2 alamat. Disingkat syawal. Ya, masih ingat? Punya nggak usah dilihat. Punya nggak usah dilihat. Pertama, cukup kalian mengingat-ingat singkatannya sudah bisa tahu apa saja alamat dari irofnya. Pilih-pilih. Nah, apa singkatannya apa? Nasab, jar, jazm. Itu kok singkatannya diingat-ingat. Pertama irofa dulu. Kita lihat dulu. Irofa tadi mempunyai berapa alamat? Mempunyai 4 alamat. Wawu alif nun disingkat 2 nun. Disingkat 2 nun. Selanjutnya irof nasab mempunyai berapa alamat? Mempunyai 5 alamat. Disingkat fakihahun. Irof jar mempunyai berapa alamat? Mempunyai 3 alamat. Disingkat kaifah. Irof jazm mempunyai berapa alamat? Mempunyai 2 alamat. Disingkat. Sekarang kita nyanyi dulu lagu tentang i'rab. Itu kan lagunya. Ayo, sing ngapi suarane.
Nah, i'rab versi lagu Di Saat Aku Mencintaimu. Bareng-bareng. Lagu yang ke-6 pembagian i'rab dan alamatnya baik kelas 8C. Wahid itnan salasa. Keduanya tanda akhir kalimatnya. Disebabkan ambil masuk berbeda-beda. Dengan lafaz atau kira-kirakan. Kepikiran pengertian dari i'rabnya. Memberikan i'rab membuatlah jumlahnya. Sodirnya semacam-macamnya. Karena sodirnya masuk kalimat isim. Karena sodirnya masuk kalimat isim. Kita sudah membahas mengenai i'rab mabni dan ini kita sudah membahas i'rab beserta pembagian alamat. Kalau kita sudah tahu lagunya, insya Allah ketika kalian lupa, insya Allah saya nyantol pikirannya karena sudah bisa lagunya. Setiap lagu, setiap matanya ada lagunya. Lagunya kalian sudah bisa. Insya Allah kalian lupa. Nah lagu biasanya kuat ingatan. Lalu pagi ini lagu. Nah itu pertemuan kita yang bisa kita pelajari sore ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nanti semoga materi selanjutnya materi ada mafu'atul, ada masubatul, ada mafudatul. Semoga kalian semakin tambah materi juga semakin baik. Karena di metode adati ini, insya Allah yang tadinya sulit akan menjadi mudah. Nah, ya itu. Assalamualaikum.